Akan tetapi, keberadaan pesantren ini mulai tercium oleh Kompeni Belanda pada tahun 1652 sampai tahun 1653 Masehi. Kompeni Belanda yang dalam bentuk Serikat Dagang, VOC, mendirikan dan menaruhkan sebuah benteng yang berisikan meriam untuk menembakkan ke arah pesantren ini. Pada akhirnya, meletuslah meriam ini dan membakar abis pesantren Gerendeng. Dari sinilah, kemurkaan dan amarah yang hebat membakar hati dari Raden Arya Wangsakara terhadap pihak Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Raden Arya Wangsakara yang tepat sulit untuk dipastikan, karena kisah-kisah kontradiktif yang muncul dalam teks yang berbeda, dan kurangnya bukti langsung. Ia muncul dalam sejumlah naskah adat antara lain Babat Tangerang dan Babat Banten. Di dalamnya ia disebutkan lahir sekitar tahun 1615 di Sumedang, dan merupakan putra dari Wiraraja pertama dan keturunan Sultan Syarif Abdul Rahman dari Sumedang Larang. Narasi tradisional tentang beliau adalah bahwa, ketika perusahaan Hindia Timur Belanda semakin berpengaruh di wilayah tersebut, Arya Wangsakara menolak bekerja sama. Mereka pergi dengan dua kerabat pada tahun 1632, Arya Santika dan Arya Yuda Negara, untuk pergi ke wilayah yang sekarang Tangerang, di tepi Sungai Cisadane, di mana ia diberi izin untuk melindungi daerah ini oleh Sultan Maulana Yusuf dari Banten. Di sana ia mendirikan pemukiman baru, Kesultanan Lengkong Sumedang, di tepi barat Sungai Cisadane dengan dirinya sebagai sultan dengan nama Sultan Lengkong. Selama dia memerintah di sana, dia dikatakan telah bekerja untuk menyebarkan Islam di wilayah sekitarnya, mendirikan pesantren baru pada tahun 1640-an. Pada awal 1650-an, perusahaan Hindia Timur Belanda membangun sebuah benteng di tepi seberang dari pemukimannya untuk hadir di wilayah tersebut. Wangsakara diperkirakan meninggal pada tahun 1720. Raden Arya Wangsakara bergelar Pangeran Wiraraja kedua, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Haji Wangsakara atau Kiai Lenyap. Beliau merupakan keturunan dari Pangeran Wiraraja pertama, atau yang diberi gelar Pangeran Lemah Brem Ratu Sumedang Larang, sedangkan ibundanya merupakan Putri Dewa Cipta anak Kidang Palakaran, cucu Pucuk Banten. Ditinjau dari garis keturunannya, ayah Wangsakara itu berasal dari Sumedang dan Cirebon, sedangkan ibunya berasal dari garis keturunan asli Banten. Namun dari Prabu Gesan Ulun ke atas, maka dapat dilihat dari penggunaan data dari Cirebon dan Kitab Negara Kertabumi. Beberapa literatur menyebutkan, bahwa Prabu Gesan Ulun merupakan keturunan dari Pangeran Santri bin Pangeran Pamelakaran, bin Adipati Terung bin Prabu Brawijaya kelima. Naskah-naskah yang berasal dari Sumedang banyak mengaitkan silsilah Prabu Gesan Ulun ke Raja-Raja Sunda dan Raja-Raja Nusantara. Dalam naskah Kitab Negara Kertabumi disebutkan, Arya Wiraraja pertama merupakan seorang putra dari keturunan Prabu Gesan Ulun dari istrinya yang bernama Nyi Ratu Harisbaya. Dalam Sarga 1.3, pasal 74 menerangkan bahwa putra Pangeran Gesan Ulun Sumedang dari istri Nyi Mas Gedengwaru, yaitu Pangeran Dipati Rangga Gede alias Kusumahdinata III. Sedangkan dari istri Nyi Ratu Harisbaya berputra 4 orang yaitu, Pangeran Arya Suryadi Wangsa, Pangeran Tumenggung Tegal Kalong, Raden Rangga Nitinagara, dan Raden Arya Wiraraja pertama. Raden Arya Wiraraja pertama yang merupakan seorang panglima angkatan perang Fadila waktu itu. Raden Arya Wiraraja pertama yang merupakan ayah dari Raden Arya Wangsakara ini, tidak hanya seorang pemuda yang ahli dalam persenjataan dan perang, akan tetapi juga ahli dalam agama Islam, sebab beliau pernah mengunjungi kota Mekah, untuk mempelajari ilmu agama Islam di sana. Raden Arya Wangsakara memiliki nama kecilnya yaitu Hasan. Ia merupakan putra dari Pangeran Wiraraja pertama bin Prabu Gesan Ulun. Nama Raden Arya Wangsakara berasal dari bahasa Jawa kuno, walaupun ditemukan pula kata Wangsa dan Kara dalam bahasa Sunda itu sendiri. Dalam Kamus Jawa Kuno di Indonesia karya P.J. Zoetmulder, didapati kata-kata Raden Ij Hadian yang artinya orang dari status tinggi, raja atau permaisuri, tua, orang yang berpangkat atau bermartabat tinggi, acap kali didahului oleh kata dan, sara, ra, yang memiliki arti yang terhormat, yang mulia. Contohnya, Rahatian, Sanhulun. Arcia yang artinya memuja, menyembah,
Arija atau Arja atau Ijreja artinya cantik, manis, tampan, indah, menarik. Kara artinya sinar cahaya. Akara-kara artinya bersinar ke semua penjuru. Di Banten, gelar Raden ini sendiri diberikan dari Sultan kepada para pembantunya, yang sangat loyal dan berjasa terhadap Kesultanan Banten di kala itu. Gelar ini pun acap kali ditemukan di daerah khususnya Caringin dan Pandeglang. Di Priangan sendiri, Arya merupakan sebuah gelar dari kepangkatan seorang bupati. Tinggi rendahnya kedudukan dan kekuasaan yang dimiliki seorang bupati dalam pemerintahan, dapat dilihat dan diketahui dari kepangkatan yang ia peroleh atau sandang. Hierarki yang ada di dalam suatu kepangkatan seorang bupati ialah tumenggung, Arya, adipati, pangeran dan gelar kepriaian yang disandang yaitu Raden. Gelar tumenggung diperoleh secara langsung pada waktu pengangkatan menjadi bupati awal, dasar atau rendah, sedangkan gelar Arya, adipati, pangeran ini disandang karena kemampuan yang baik, dan telah menunjukkan jasa yang pantas dihargai. Company mengirimkan utusan sebanyak 2 kali, pada tahun 1655 dengan menawarkan pembaharuan perjanjian tahun 1645, serta pemberian hadiah-hadiah yang menarik, namun keseluruhan yang diberikan oleh Company Belanda ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan, Sultan Ageng Tirtayasa menanggapinya dengan memerintahkan pasukan Banten pada tahun 1656, untuk melakukan gerilya perang secara besar-besaran. Dengan mengadakan pengrusakan terhadap kebun-kebun tebu, pencegatan serdadu patroli Company, pembakaran markas patroli, dan pembunuhan terhadap beberapa orang Belanda yang secara keseluruhan dilakukan pada malam hari. Selain itu, pasukan Banten juga merusak kapal-kapal milik Belanda yang berada di pelabuhan Banten, sehingga untuk memasuki Banten, diperlukan pasukan yang kuat untuk mengawal kapal-kapal tersebut. Sultan Ageng Tirtayasa ini pun melakukan penyatuan terhadap daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten yaitu Lampung, Bangka, Silebar, Indragiri dalam kesatuan pasukan Surosowan. Menghadapi kenyataan tersebut, maka Company pun melakukan penyatuan kekuatan juga, dengan menyewa serdadu-serdadu dari Kalasi, Ternate, Bandan, Kejawan, Bali, Makassar dan Bugis, karena serdadu Belanda jumlahnya sangat sedikit waktu itu. Pada saat terjadinya peperangan, serdadu-serdadu pribumi inilah yang melawan pasukan Banten, sedangkan serdadu Belanda lebih banyak berada di belakang serdadu pribumi tersebut. Disinilah peran dari Raden Arya Wangsakara ini pun dimulai. Raden Arya Wangsakara mempersiapkan seluruh kekuatan Tangerang, untuk membantu perang besar Banten dengan menghadapi secara langsung untuk melawan Company Belanda. Beliau memerintahkan Tumenggung Johar Dilaga, dan beberapa ksatria Tangerang, yang sudah 1 tahun di Kesultanan Banten berlatih perang untuk datang segera ke Tangerang. Kemudian diperintahkan secara langsung oleh Raden Arya Wangsakara, untuk berposisi di Gardu Sangiang dan yang lainnya di Gardu Tajur Kulon. Pada kisahnya disebutkan bahwa Raden Arya Wangsakara dalam hijrahnya menuju ke Banten, terlebih dahulu menetap di kawasan Grendeng, Karawaci, Kota Tangerang dan membangun sebuah pesantren dan menyebarkan ilmu agama Islam di sana. Selain adanya pengajaran ilmu agama Islam, pesantren ini juga menjadi cikal bakal perjuangan dan pendiri di kawasan Tangerang. Pesantren Grendeng ini memiliki banyak santriawan dan santriwati untuk belajar di sana. Pesantren ini juga memiliki banyak pengikut ajaran yang diberikan oleh Raden Arya Wangsakara ini. Bahkan, hari demi hari, jumlah pengikutnya pun bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Dari kisah inilah maka disebutlah daerah Grendeng tersebut dinamakan kawasan Tangerang. Akan tetapi, keberadaan pesantren ini mulai tercium oleh Company Belanda pada tahun 1652 sampai tahun 1653 Masehi. Company Belanda yang dalam bentuk Serikat Dagang, VOC, mendirikan dan menaruhkan sebuah benteng yang berisikan meriam untuk menembakkan ke arah pesantren ini. Pada akhirnya, meletuslah meriam ini dan membakar abis pesantren Grendeng. Dari sinilah, kemurkaan dan amarah yang hebat membakar hati dari Raden Arya Wangsakara terhadap pihak Belanda. Kemudian santri-santri yang ada di pesantren Grendeng ini pun dipindahkan ke tempat yang berada di dekat rumah Raden Arya Wangsakara, yaitu di kawasan Lengkong Kiai, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pasca momentum Tugu Tangerang, peristiwa yang menjadi muasal penyebutan daerah Tangerang sebagai penanda batas wilayah, sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan Pangeran Sugiri,
putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Terletak di bagian barat Sungai Cisadane, diyakini saat ini berada di wilayah Kampung Grendeng. Oleh masyarakat sekitar, bangunan tugu tersebut disebut Tengger atau Tetengger yang dalam bahasa Sunda sebagai tanda atau penanda. Masa itu, Raden Senopati Ingalaga, Arya Wangsakara dan santrinya sering terlibat gerilya menghadapi pasukan Belanda. Puncaknya Mei tahun 1658 sampai Juli tahun 1659, penyerangan dilakukan ke Batavia melalui daerah Angke. Namun sayang, kabar penyerangan itu bocor diketahui oleh Belanda sehingga bisa diantisipasi. Tak kenal takut pasukan memerangi Belanda sampai berhari-hari. Sultan Ageng Tirtayasa mendapati kabar pasukan mengalami kelelahan, lalu mengirim pasukan tambahan untuk membantu. Karena kegigihannya, pasukan melawan sampai mendekati batas Batavia. Pada akhirnya Belanda terdesak lalu mengajukan gencatan senjata pada tanggal 10 Juli tahun 1659. Pasca peperangan melawan Belanda, banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Arya Wangsakara mengumpulkan keluarga korban dan menyantuninya di balai kambang dan musola-musola. Setelah itu, Arya Wangsakara memilih untuk menyerahkan tahta pada tanggal 12 Januari tahun 1666. Pemerintahan Tangerang diserahkan kepada anaknya Arya Yudanegara. Arya Wangsakara lebih memilih untuk mengajar agama kepada masyarakat. Ketokohan Arya Wangsakara semakin tersohor. Banyak masyarakat sering meminta nasihat padanya. Aryaan sekitaran Banten dan Arya Yudanegara juga sering mengunjungi ayahnya, meminta nasihat dan petunjuk dalam menjalankan amanahnya sebagai Arya Tangerang II. Sampai pada 2 Syaban 1092 Hijriah atau tanggal 14 Agustus tahun 1681 Masehi, Arya Wangsakara wafat. Duka mendalam menyelimuti Tangerang dan seluruh Banten. Sang ulama dan pejuang lalu dimakamkan di dataran tinggi dekat Balai Kambang, Lengkong Kiai yang sekarang sudah dijadikan situs makam pahlawan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Sepeninggalan Arya Wangsakara tidak memadamkan perjuangan dan semangat dakwah Islam. Semangat itu diteruskan oleh Arya Yudanegara, berlanjut kepada adiknya Arya Raksanegara, anak sulung Arya Wangsakara yakni Raden Ciliwulung dipercaya oleh Kesultanan Banten menjadi senopati. Karena statusnya sebagai pendiri Tangerang yang legendaris, sebuah jalan besar di kota ini dinamai menurut namanya, Jalan Arya Wangsakara. Makamnya atau makam pahlawan Raden Arya Wangsakara, yang juga dikelilingi oleh makam ulama lain dari daerah itu, juga dijadikan situs sejarah resmi oleh Kabupaten Tangerang dan telah lama dikunjungi secara rutin oleh para peziarah. Banyak penduduk Banten juga mengaku sebagai keturunannya, termasuk sejumlah ulama yang mengaku sebagai keturunannya dan kelompok pengikut aslinya. Cukup sekian kisah singkat dari Raden Arya Wangsakara kali ini. Mohon maaf dari kami untuk segala kekurangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah menonton. Salam hangat dari kami. Wassalam.